Pernahkah Bapak Ibu menciptakan sebuah inovasi pembelajaran digital yang luar biasa di kelas, tetapi merasa dampaknya berhenti begitu saja di meja kerja Bapak Ibu? Banyak dari kita memiliki ide-ide hebat, namun seringkali inovasi itu terisolasi di ruang kelas kita sendiri. Di lapangan, kita kerap melihat kesenjangan literasi teknologi yang nyata. Perjalanan ini dimulai saat saya mencoba melakukan sosialisasi di satuan pendidikan saya sendiri. Saya ingat betul, ketika berdiri di depan rekan-rekan sejawat menyodorkan teknologi PD yang interaktif. Tantangan awalnya, sebagian besar guru enggan menggunakan papan PD karena PD dianggap barang mewah sehingga takut rusak. Ada juga yang mengatakan tambah kerjaan saja. Yang lain, mindset zona nyaman, serta jumlah PD yang terbatas. Mendengar hal itu, ego saya sebagai mentor diuji. Apakah saya harus menceramahi guru tentang kecanggihan era digital? Tentu tidak. Prinsip pertama peer mentoring adalah membangun relasi kuasa yang setara. Saya tidak memposisikan diri sebagai orang yang menggurui. Saya memilih di samping guru, mendengarkan seluruh kekhawatirannya, dan memvalidasi perasaannya bahwa beradaptasi dengan hal baru memang memerlukan proses. Saya menawarkan satu komitmen, pendampingan langsung secara bertahap, dari hati ke hati ditambah menyiapkan video konten tentang PID dan rumah pendidikan yang saya share di media sosial. Langkah berikutnya adalah eksekusi nyata melalui strategi langsung praktek. Saya mengajak guru secara bergantian langsung mencoba. Kita mengatur ruang belajar secara kolaboratif agar suasana terasa aman untuk bereksperimen. Saya tunjukkan demonstrasi praktis yang paling sederhana. Bagaimana mengatur fitur PD, dapat menghidupkan teks mati menjadi visual yang bergerak, dan bagaimana rumah pendidikan menyediakan ekosistem sumber belajar yang melimpah. Awalnya terasa sulit, tetapi saat jari guru pertama kali menyentuh layar dan berhasil memicu dialog interaktif di kelas, keraguan itu pun runtuh. Keberhasilan pengimbasan ini bukan hanya diukur dari selesainya sesi berbagi, melainkan dari momen ketika rekan guru kita merasa didukung sepenuhnya hingga mencapai kemandirian. Dampaknya langsung terasa. Kelas yang mereka ampuh menjadi jauh lebih hidup, bermakna, dan pastinya berpusat pada murid. Transformasi digital bukan lagi sekedar angka kehadiran di pelatihan, melainkan mulai mengakar menjadi budaya baru di sekolah kami. Namun, dampak ini tidak boleh berhenti di pagar sekolah kami saja. Melalui energi kolaborasi, kami membawa praktek baik ini ke forum yang lebih luas untuk melipat gandakan jangkauan agar melampaui batas ruang fisik. Kami memanfaatkan kekuatan media digital. Rekam jejak digital diseminasi ini kami kemas menjadi konten-konten kreatif yang ringkas dan persuasif di media sosial, seperti video reel dan infografis fungsional. Setiap subbagian topik, fungsi PID, dan rumah pendidikan misalnya, kami buat menjadi konten-konten dengan video reel pendek, singkat, padat, dan yang pasti jelas pesannya dapat. Kami menyebarkan pesan bahwa integrasi PID dan rumah pendidikan itu mudah dan menyenangkan. Hasilnya luar biasa. Kami menerima banyak pesan dan tanggapan positif dari pendidik di berbagai daerah yang ingin mereplikasi model pembelajaran ini di kelas mereka masing-masing. Kegiatan pendampingan kepada rekan-rekan sejawat, baik secara langsung maupun lewat konten media sosial, sebagai inspirator digital ini
menyadarkan saya bahwa ketika kita berbagi ilmu, kita tidak sedang kehilangan kendali, melainkan sedang memperluas dampak. Evaluasi umpan balik yang kami terima menunjukkan peningkatan kepercayaan diri guru dalam mengajar menggunakan teknologi, dan yang paling penting, meningkatnya kebahagiaan belajar murid-murid kita. Media sosial menjadi sarana efektif untuk mengoptimalkan papan PID dan rumah pendidikan sehingga berbagai program, kegiatan, dan informasi pendidikan dapat tersampaikan dengan baik. Ya, dari hasil saya mendapatkan pendekatan dari Bapak dan beberapa video dan konten yang Bapak berikan kepada saya, dan setelah saya menonton dan kita langsung praktek, dari video dan praktek ini saya dapat bisa melakukan dengan apa yang sudah ditunjukkan Bapak, dan mungkin kedepannya saya bisa menerapkan di kelas dan mungkin memperdalam lagi. Sekian.